Jika cara beternak kita tepat seperti ini, modal 5 ekor pun bisa menjadi ratusan ekor. Kenapa? Karena manajemen yang benar, keilmuan yang benar, permodalan mencukupi, kemudian perawatannya tepat. Nah, ini akan berkembang menjadi banyak. Jadi teman-teman harus mencoba trik ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya akan menyuguhkan tata cara beternak yang baik, cara memulai peternakan breeding bagi pemula. Jadi untuk pemula yang saat ini ingin terjun ke dunia peternakan, yang pertama harus dipersiapkan adalah mental. Kenapa harus mental dahulu yang harus dipersiapkan? Nah, di sini karena pemula itu biasanya jika ingin memulai sesuatu yang dihitung adalah manisnya, tapi resiko atau pahitnya jarang diperhitungkan. Nah, ini yang harus dipersiapkan lebih dahulu, karena dalam dunia peternakan itu segala sesuatunya pasti akan terjadi, baik itu manis ataupun pahit. Kemudian tahapan persiapan yang berikutnya adalah modal. Nah, modal ini bisa teman-teman mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, tergantung skala dan keinginan teman-teman sendiri ingin berapa populasinya. Silahkan ukur sendiri dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman. Apabila mental dan keilmuan sudah teman-teman miliki, kemudian teman-teman sudah memiliki modal, jadi persiapan berikutnya adalah tentang pakan. Nah, ini yang harus diperhitungkan lebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin memiliki populasi yang besar atau yang kambing yang banyak, maka keberadaan bank pakan ini sangat dibutuhkan agar peternakan yang teman-teman dirikan kelak akan lancar. Karena kebutuhan pakan sendiri adalah sangat menentukan keberhasilan. Bahkan banyak teman-teman senior yang mengatakan keberhasilan di peternakan itu 80% dari tercukupinya kebutuhan pakan bagi si ternak tersebut. Nah, apabila pakan ini akan menjadi kendala dan akan terkendala, maka peternakan yang teman-teman kelola itu hasilnya tidak akan maksimal, bahkan cenderung rugi apabila semua beli. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah persiapan kandang. Nah, kandang ini juga menyesuaikan keberadaan kantong atau permodalan teman-teman. Kalau skala kecil bisa menggunakan sederhana, tapi jika skala besar kemudian kambingnya kelas kontes, harus disesuaikan. Ini juga kembali ke kita masing-masing, terserah kita mau memiliki jenis kambing apa, baik itu kontes ataupun kambing potong atau kambing Jawa Randu atau kambing sayur. Nah, ini teman-teman bisa perhitungkan sendiri. Ini yang harus jadi ukuran teman-teman. Jangan sampai kita mengeluarkan modal demi kandang yang bagus, tapi hasil dari kambing yang kita kelola tidak sesuai. Nah, gitu teman-teman. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah bibit. Nah, setelah ilmu dan mental, kemudian bank pakan, kemudian persiapan kandang. Nah, untuk yang berikutnya ini yang paling penting, yaitu pembelian bibit, pemilihan bibit, bibit yang baik untuk breeding. Ini juga kembali ke modal teman-teman juga. Kalau modal teman-teman mencukupi, maka sebaiknya teman-teman silahkan membeli bibitan membawa anak, indukan yang sudah punya anak. Karena apa? Karena dengan indukan yang bawa anak, maka teman-teman hasilnya akan lebih cepat.
Apabila kurang permodalannya, sebaiknya beli indukan bunting. Ini akan lebih sedikit cepat. Tapi kalau ini juga tidak mampu, maka sebaiknya teman-teman memilih indukan yang tidak bawa anak, yang tidak bunting. Ini harganya standar. Dan kalaupun permodalan teman-teman tidak mencukupi, sebaiknya beli kambing bibitan darah seperti ini. Ini darah, jika dipelihara kurang lebih 5 bulan, kambing ini sudah bunting. Nah ini teman-teman ya. Nah untuk bibit ini pun teman-teman harus jelas belinya di mana, sehat atau tidak, kemudian layak di breedingkan atau tidak, karena tidak semua betina itu bisa menghasilkan anakan yang baik. Jadi jika teman-teman sudah memiliki mental dan keilmuan, lalu memiliki modal, kemudian teman-teman sudah melakukan penanaman bank pakan dan sudah membeli bahan atau membangun kandang dan sudah beli bibitan, maka teman-teman yang harus difikirkan adalah satu, kemana saya harus menjual alias marketingnya. Jadi penjualannya seperti apa? Apakah teman-teman hanya sekedar untuk samben saja, atau teman-teman ingin menjadikan ini sebuah usaha atau bisnis? Kalau hanya sekedar untuk samben atau usaha kecil-kecilan, maka cukup mengandalkan bakul atau belante atau pedagang lokal. Nah ini teman-teman harus pikirkan juga. Tapi apabila teman-teman ingin melakukan peternakan yang besar, kemudian ingin membangun bisnis, maka yang harus dibutuhkan ada relasi, teman kerja, teman bisnis, katakanlah mitra-mitra yang lebih banyak. Nah ini gunanya agar kita lebih mudah dalam melakukan penjualan kelak apabila sudah panen besar. Nah, seperti itu teman-teman. Jika 6 poin tersebut sudah teman-teman lakukan, sudah teman miliki, untuk peternakan itu fleksibel, makanannya ke ternak itu sangat mudah, bisa daun singkong yang dibuat silase seperti ini, ataupun rumput-rumput yang kita tanam, baik itu rumput pacong, rumput gajah ataupun sejenisnya, bisa juga makan makanan penambah seperti onggok. Nah onggok sendiri ini adalah limbah dari singkong yang digiling, diambil tepung tapiokanya. Nah ini limbahnya, maka kami menyebutnya adalah onggok. Ada yang menyebut gamblong, ada yang menyebut gaber. Nah ini banyak jenis sebutannya, tapi ini adalah ampas singkong yang diambil tepung tapiokanya. Dan ini bagus untuk penambah bahan pakan. Tapi apabila diberikan ini saja akan tidak mencukupi kebutuhan proteinnya teman-teman, karena ini hanya limbah. Ini hanya mampu mengenyangkan, kandungan gizi dan proteinnya tidak ada. Untuk itu pentingnya ada penambahan silase daun singkong seperti ini, yang sangat dibutuhkan kandungan seratnya bagi si ternak, bagi kambing tersebut. Nah apabila kita memiliki silase seperti ini, memiliki pakan penambah seperti gamblong ataupun yang lainnya, ini sangat bagus sekali, karena kebutuhan pakan bagi si ternak ini akan tercukupi teman-teman. Sementara untuk breeding sendiri memang sangat dibutuhkan pakan hijau-hijauan ya. Pakan hijauan segar seperti ini langsung diambil dari lokasi, kemudian disajikan untuk ternak. Ini sangat bagus sekali bagi kambing yang sedang beranak, kambing yang sedang menyusui, kambing yang sedang bunting. Nah ini sangat penting sekali keberadaan hijauan sendiri, baik itu untuk rumput ataupun daun singkong ya, terutama yang masih segar seperti ini, sangat bagus untuk disajikan mendadak atau dadakan.
Karena selain memang posturnya yang bagus dari si induk, kebutuhan susu cempe ini juga ditunjang dari induknya ya. Kalau susu induknya tercukupi, maka cempenya akan tumbuh lebih bagus, tumbuh lebih segar. Nah, ini juga ditentukan oleh pakan-pakan yang kita sajikan untuk kebutuhan pakan si induk. Nah, agar menghasilkan cempe atau anakan yang maksimal, maka berikan pakan yang bagus, yang segar, yang tercukupi, agar air susunya juga tercukupi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah keilmuan. Jadi kita sebagai peternak, baik itu pemula ataupun yang sudah senior, pasti membutuhkan yang namanya update ilmu. Jadi setiap hari kita ini harus mengupdate, memperbaharui keilmuan, informasi tentang dunia peternakan. Karena dunia peternakan itu akan selalu berkembang. Nah, ini yang harus teman-teman lakukan. Karena kesuksesan kita dalam beternak itu adalah selalu update dengan informasi-informasi, baik itu pasar ataupun keilmuan. Oke teman-teman, semoga informasi yang sedikit ini bermanfaat. Jika teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Tapi jika teman-teman merasa ini tidak bermanfaat, silahkan abaikan saja. Kami hanya sekedar berbagi informasi, berbagi pengalaman. Semoga teman-teman merasa termotivasi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.